Padahal cuma dikasih nasi kotak loh, tapi nggak apa-apa. Luar biasa, hari ini seneng banget. Kita nggak kesepian Mas Rusman, biasanya kita cuma berdua atau bertiga. Nah kali ini seperti janji aku yang sebelumnya, bahwa kita akan menghadirkan pemenang dari Star Class X Eris Susan dari Star Maker. Nah ini pemenangnya udah datang dari sini. Di sini ada Sam namanya tapi biasa disapa Sam. Oh gitu, oke. Nama lengkapnya siapa sih? Samsul Bahri. Samsul Bahri, oke panggilannya Sam ya. Terus ada I am Ica. Ica, I am Ica. Ica siapa? Oke, Ica dari mana? Aku dari Bekasi. Dari Bekasi. Hai, ini ada Ica dari Bekasi. Sam tadi dari mana Dari ya? Jakarta. Dari Jakarta. Nah ini nih ada Memet alias Sulaiman, Sulaiman alias Memet. Dari Bandung. Dari Bandung, luar biasa. Dari Jakarta, Bekasi, Bandung. Wah luar biasa. Terima kasih loh. Kita yang bahagia banget diundang di musik. Yeay. Seneng banget, sesuai janji. Jadi memang aku pengen banget bisa berkolaborasi sama mereka, bisa ketemu secara langsung sama mereka. Jadi hari ini kesempatannya akhirnya datang ya kan, Mas Rusman. Yeah. Terus kita mau ngapain Mas? Oh, enggak. Jadi gini, aku mau nanya, Sam tuh pekerjaannya apa sih? Aku selain penyanyi panggung ke panggung juga konsultan pajak. Oh, jadi udah biasa nyanyi juga ya? Iya. Oke, berarti pengalamannya udah cukup banyak. Konsultan Lumayan. pajak. Kayaknya kita perlu deh konsultasi. Boleh Erik kerjasama. Pajak saya bisa diperkecil kan? Gak boleh. Itu kayaknya di behind. Iya, tapi gak boleh depan ya, bener juga sih. Aduh. Kalau Ica, pekerjaannya apa Saya sih? freelancer. Freelancer, oke. Memet? Aku nguli teh. Mulai apa nih? Aku jualan, kebetulan aku punya usaha kecil-kecilan. Oke. Jualan bakso. Aha. Dan alhamdulillah sekarang udah ada 2 cabang juga. Syukur. Yang berinti dari nol. Aku selalu kagum, selalu salut sama orang yang memulai usaha dari nol dan terus bisa berkembang. Nah, jangan dilihat usahanya apa, tapi maksudnya luar biasa perjuangannya untuk mencari sesuatu itu ya. Dan itu proses yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan usahanya, pekerjaannya Amin, juga amin. semuanya Amin. lancar terus, Amin. dengan berkah, dan yang pasti jangan berhenti nyanyi. Oke, Sam, di waktu di Star Class nyanyi apa sih? Aku ngambil lagu Terry yang Senandung Rindu. Senandung Rindu. Aduh. Kalau Ica? Aku gerimis melanda hati. Gerimis melanda hati. Memet? Kalau aku mimpi terindah. Mimpi terindah. Oke. Kali ini seolah-olah kita buat mereka ini peserta ya, kita suruh nyanyi, Wow. kita maksimalkan di nadanya mereka, nanti aku yang jadi juri. Setuju? Oke, harus setuju. Oke, kita mulai dari Sam dulu deh. Sam, Langsung sama penyanyi aslinya. bukan cuma sama penyanyi, sama penciptanya loh. Wow. Jangan Satu ditiru ya. kebanggaan. Oke Sam, nadanya di mana? Mas. Nyanyikan Oke, lagu, langsung kasih musik. nyanyikan lagu Senandung Rindu, rindu yang terlalu. Ada kasihku, kasihku yang jauh dariku.
menyanyikan di nada atau di key originalnya aku, which is nada perempuan, dan dia sampai loh, luar biasa. Tepuk tangan lagi dong. Nah, mau dapat masukan nggak? Boleh dong, pasti. Kalau mau dapat masukan pasti masukan. Jadi gini, bahwa dalam bernyanyi dangdut itu memang yang sangat identik adalah cengkok, ya dong. Cuman cengkok sendiri itu tidak sebenarnya bisa diaplikasikan di setiap part, hanya saja pasti akan mengurangi manisnya atau membunuh rasanya. Nah tadi kalau bicara cengkok, buat aku pribadi, Sam sangat mampu menyanyikan lagu ini, mampu menaklukkan lagu ini dengan ada perempuan luar biasa loh ya, dan energinya pun juga bagus, maksudnya tertata gitu. Hanya saja tadi masukannya mungkin untuk cengkoknya gitu, itu mesti mulai ditaruhnya tuh di beberapa part, tidak di semua part. Penempatannya dan porsinya itu harus disesuaikan gitu. Bisa aja contoh nih, kalau aku kan mungkin nyanyiin ku nyanyikan lagu senandung rindumu, rindu yang terlalu kasihku. Sedikit aja, mungkin itu lebih sederhana, tapi secara rasa lebih sampai, karena kebutuhan lagu seperti itu. Sebenarnya bisa kalau gitu, ku nyanyikan lagu senandung rindu, bisa. Tapi apakah rasanya sampai? Tidak. Nah itu yang harus mulai dipelajari, gitu. Karena mempermanis lagu. yes, Oke. kita nyanyi kan mesti permanis, bukan hanya menyampaikan lagu secara emosinya juga kita mesti tersampaikan dengan baik, sehingga orang juga nggak masuk kanan keluar kiri gitu. Jadi emang benar-benar nikmatin gitu. Tapi aku salut itu Mas ini. Keren. Yes. Langsung dapet ilmu dari hidupnya. Nah, sekarang kita beralih ke Ica. Oke, Ica. Ica. Lagunya Gerimis Melanda Hati. Ini aku ketemu orang kayak gini nih, bukan pernah, di antara temen dan kakak nih, Mbak Evita Mala. Kalau ngomong kan gitu, iya, saya sama. Ini kita mau lagi nih kayak gini. Ayo Ica, semangat ya, kita mau dengerin. Dimanapun kau berada, kau selalu ku cinta.
meskipun kayaknya kadang-kadang kalau lagi mau nyanyi gitu ya. Jadi banget. gini. Kenapa lah pilihnya lagu Rismanda Hati? Sebenarnya apa ya? Ya sebenarnya lagu Kak Eri itu memang yang aku favorit itu. Terus pada saat itu juga lagi bikin videonya lagi banjir. Oh, Jadi banjir gitu. melanda hati. Oh, banjir melanda hati. Iya. Boleh, kreativitas ya. Cari momen tepat. Iya. Iya, oke. Gini, kalau masukan dari aku, sebenarnya kalau secara kontrol nadanya sih cukup bagus. Cuman memang cengkoknya memang kalau cengkok tuh harus lebih luas gitu ya Mas ya. Nah perlu dilatih lagi untuk cengkoknya untuk lebih luas, jadi mengalirnya lebih enak. Tapi kalau secara nyanyi sih aman. Secara udah juara ya kan? Siapa tahu kan kalau lebih sering nyanyi kayaknya, mesti lebih sering nyanyi. Iya. Star Maker nyanyi aja terus, lagu apa aja nyanyi. Star Maker kita happy. Oke, sekarang kita beralih ke Memet Memet. dari Bandung, pengusaha bakso yang Aduh. sukses. Amin. Amin. Oke, kalau Met lagu apa? Mimpi terindah. Mimpi Terindah. Kenapa Mimpi Terindah? Pokoknya suka aja sama lagu itu. Hmm. Karena ya punya mimpi juga gitu. Oke. Ya dan akhirnya sekarang kesampaian juga, bisa banggain mama juga, orang tua juga, terutama bisa ya nyekolahin adek juga sama. Ih, luar biasa. Pertama kali tahu lagu Mimpi Terindah dari siapa? Tahu lagu Mimpi Terindah sih emang dari dulu juga emang tahu. Pertama KRI juga. Hah? Oh, taunya Ya aku yang nyanyi. taunya KRI. Oke. Cuman aku denger Lesti itu. Mhm. Udah denger Lesti, terus aku denger si Danang. Oke. Danang. Oke, sebelum Memet nyanyi ya, aku mesti share info dulu nih buat Ya. di luar sana. Memang di luar sana banyak orang taunya ya, Mas. Orang banyak taunya tuh Mimpi Terindah tuh yang nyanyi Eri Susan gitu. Padahal sebenarnya bukan. Kita semua tahu. Kalau kita di lingkungan kita semua tahu ya. Penyanyi aslinya adalah Ratu Dangdut Indonesia, Umi Elvi Sukaesih. Hanya memang saat itu lagu itu kurang terdengar gitu. Kalau di luar lingkungan dangdut ya mungkin ya, tapi kalau di kalangan kita pelaku seniman dangdut sih udah sangat tahu lagu itu. Nah, cuman kebetulan memang lagu itu pertama kali aku nyanyikan dengan versi orkestra itu di acara SCTV Music Awards. Nah, yang mengajukan lagu itu memang dari aku. Kalau konsepnya dari Mas Denny Malik saat itu kreatornya. Lagu apa ya Eri yang kira-kira bisa dibuat dengan konsep kabuki? Oh, kabuki itu Jepang gitu, ala Jepang gitu. Tapi nanti kita akan buat teatritikal. Nah, nggak tahu kenapa aku suka banget sama lagu ini. Bisa nggak Mas diaransemen? Oh bisa. Nah, akhirnya dibuatlah dengan konsep orkestra dan ternyata orang sangat suka dengan konsep itu. Jadi banyak orang yang belum taunya di situ gitu. Padahal lagu itu lagu dari seorang Umi Elvi Sukaesih. Nah sekarang Memet mau coba nyanyiin Tetap di Kini. Kita mau dengar secara live. Aduh. Deg-degan. Perlu makan bakso dulu nggak apa-apa? Dari awal ya. Oke. 3, 4. Yang datang menggoda, mengusik angan yang bercanda. Aku terjaga dari hayasan, kecewa karena tiada. Dengarlah kasih jeritan hati, mungkin kan ku miliki sehelai cinta yang aku cari. Mungkinkah kau sedih
apa gitu. Aduh, Mehmet, ini mah udah penyanyi semua ya. Enggak, bukan aku. Makanya cuma suka nyanyi. Kalau misalkan Gimana lagi, sih? kalau misalkan nyanyi sih ya pernah sih pernah, cuman nggak kayak orang gitu, kayak ke panggung-panggung gitu, enggak. Aku lebih ke jualan sih. Oh, Jualan oke. kalau misalkan lagi bete paling buka Star Maker, udah gitu nyanyi karaoke. Oke, rasanya nggak adil kalau aku nggak kasih masukan juga buat Iya, Mehmet. Kalau secara musikalitas sih buat aku Mehmet sudah punya musikalitas, kontrol tune-nya bagus, cengkoknya juga porsinya pas, penempatannya pas. Paling hanya untuk menghemat suaranya sih gitu. Karena jujur aja kalau nyanyi lagu itu memang aku sendiri ngalamin capek, terutama di bagian ending itu kan pengulangan tuh ya, Mas. Pada saat di ending itu sementara kita perlu sampai klimaks gitu. Nah, ketika kita capek kan energinya tuh kadang-kadang turun gitu. Jadi memang paling porsi dalam memberikan apa ya istilahnya dinamikanya sih. Jadi umpamanya kalau nyanyi jangan terlalu dihajar semua gitu, langsung digas gitu. Kadang-kadang kita kayak coba kalau cewek di mana, Mas? Originalnya di mana? Oke, ada orang nyanyi kan, mimpi terindah yang datang menggoda, mengusik angan yang bercanda. Nah, bisa sah-sah aja. Tapi sebenarnya itu lebih capek. Itu karena kita udah ngegas di awal sehingga pada saat di ending kita perlu energi yang lebih, tapi kita udah mulai turun gitu. Makanya kenapa tadi aku bilang mungkin kalau di awal-awal lebih kepada bukan mempertebal ya, mungkin tepatnya menyalurkan emosi melalui syairnya dengan tepat gitu. Contoh, mungkin kalau versi aku mungkin lebih ngirit dulu di awal. Mimpi terindah yang datang menggoda, mengusik angan yang bercanda. Itu ngirit suara. Baru di ending kalau perlu kekasih hati, mungkinkah kau tahu ku sangat merindukanmu. Andaikan bisa dimainin. Gak usah tepuk tangan ya kalau gue mah. Aduh. Transfer. Aduh, gak itu sekedar masukan aja. Jadi bahwa intinya kalau dalam kita bernyanyi, mau penyanyi profesional ataupun tidak, nggak ada salahnya kita tahu pengetahuan atau wawasan itu, bahwa kita bernyanyi itu bukan hanya sekedar kita nyanyi, tapi pertama karena kita suka, atau bisa jadi story dari lagu itu related dengan kehidupan kita. Jadi kadang-kadang hal-hal kayak gitu yang lebih mempermudah kita menyanyikan lagu. Ya bukan hanya mempermanis lagunya, tapi juga memperkuat rasanya sehingga emosi itu sampai kepada orang yang mendengarkan gitu sih. Karena sebenarnya nyanyi itu kan intinya membahagiakan ya, bukan hanya buat kita yang nyanyi, tapi buat yang dengar juga ya. Dan buat aku pribadi jujur mereka layak banget jadi pemenang. So kasih tepuk tangan lagi. Hadiahnya bagi-bagi ya. Oke, sekarang kelihatannya rame, tapi akan lebih rame lagi. Kenapa? Karena bakal masuk satu orang lagi, dan aku bakal invite, dan ini dari tim Star Maker. Ini. Di tengah aja ya Kak ya? Iya, di tengah Gak apa-apa aja. ya. Aduh, enak banget. Oke. Ternyata senyaman itu di sini Kak. Oh gitu ya. Masa dari kemarin gak berdiri-berdiri ya Kak? Bukan lagi udah. Oke, baik Irin. Oke, ada yang mau disampaikan apa? Membawa tugas nih. Oh, Oke, tugas. membawa tugas. Oke. Nih Irin mau nanya-nanya sih Kak tentang kali ini teman-teman dari Star Maker nih user. Kemarin pada ikutan Supernova Project nggak? Aku ikut. Ikut dong. Aku ikut. Tau gak sih Kak? Ikut tuh. Iya, si Kak Mehmet ini yang kemarin masuk di 5 besar. Oke. Berdua ya kayak nomor 2 kan?
Enggak, aku langsung anjlok. Apaan? Serius. Udah aku ikutan, ntar aku anjlok juga. Enggak. Jadi kalau di Star Maker bedanya kita itu emang tempat buat cari talent. Jadi kalau misal teman-teman di luar sana nih Kak Eri, yang ngerasa punya suara, terus punya hobi, punya bakat, mau ngapain ya enaknya? Langsung download aja aplikasi Star Maker. Karena ada eventnya Kak Eri. Event-event kita itu yang kayak Star Supernova Project, terus kayak ini nih, Star Maker X Eri Susan sama Kak Eri kan. Jadi teman-teman yang nih jauh-jauh dari Bandung, dari jauh banget dari Bekasi ya karena Jauh banget loh. iya jadi Pakai visa dulu. bisa ya Allah. Jadi mereka ini bisa tersalurkan. Jadi kayak bisa ketemu Kak Eri. Terus kalau di Supernova Project ini kebetulan kemarin udah ada single, maksudnya udah keluar winernya. Oke, winernya ya. Kita tunggu aja ya untuk single terbarunya ya Kak Eri minta doanya. Oh ya, kebetulan tau gak sih Kak? Gimana? Apa tuh? Pemenang kita itu besok bakalan dikomposerin dan ditulisin lagunya oleh Kak Eri Susan. Kak Eri kok lupa sih Kak? Alemong, gue mendirect vokalnya juga. Terima kasih. Lagunya lagu aku. Salim dulu dong, salim dulu. Terima kasih. Ya, nanti Makasih lo jadi- nyusahin. Enggak deng. Seneng dong. Ya, jadi nanti MV-nya juga bakalan bareng sama timnya Kak Eri. Jadi kalau misal kalian pengen ikutan event-event, pengen jadi star, ikutan Supernova Project. Supernova Next. Project, bener. Mentornya qualified pastinya kan, well known banget lah gitu. Iya. Udah gitu punya kesempatan dibikinin single, video klip, wah kesempatannya bagus banget Iya, ya. terus kita itu kayak nggak nanggung gitu loh buat cari pencipta lagunya. Oke. Nggak nanggung kan ya kan? Nggak nanggung lah. Untuk saat ini, nanti siapa tahu ada yang lain pencipta lagu bisa Baby Romeo atau Iya kan? Ahmad Dhani. Amin. Kemarin ini Kak Bembinur. Kemarin Bembinur. oke. Jadi kayak pokoknya cocok deh pokoknya buat teman-teman yang hobi nyanyi semuanya. Jadi dimanfaatkan sebaik mungkin. Jadi bukan cuma cari teman, bukan cuma seru-seruan, tapi juga mengasah kemampuan nyanyinya loh sebenarnya kan. Tambah lagi event-event begini, hadiahnya juga sangat menarik banget gitu. Terus Kak, Apa tuh? ini Kak, Apa tuh? yang kemarin Kakak udah ini. Oh ini Apa nih? Ini microphone limited edition itu dari Star Maker, tapi ini kolaborasi sama saya loh. Tepuk tangan dong. Ini pakainya enak loh, serius. Semakin dekat nih Kak sama launchingnya ya kan? Oh, iya, Kita tunggu itu. deh tuh. Cica. Keren. Ditunggu aja untuk Stylish, simple, nggak ribet. Bisa disetel sesuka hati, senyaman mungkin. Pokoknya seru banget. Gitu. Oke deh, itu aja tugas dari yang disampaikan Ha-ha. oleh saya Kak. Oke. Selanjutnya tadi tuh ada yang mau nanya-nanya Kak. Dari tadi tuh kagum sama Kak Eri gitu. Kenapa? Gimana sih caranya untuk Kak Eri dari tadi kita nyanyi nih? Ha-ha. Kayak ini gumam aja di kuping enak banget gitu. Mau gumam doang, gitu aja enak banget. Gitu. Itu ada trik-triknya nggak sih? Ada cara-caranya nggak gitu? Aduh, trik-triknya apa ya? Aku tuh orang yang paling nggak pernah ngetrik. Jadi gini, aku tuh mulai nyanyi umur 5 tahun, nggak pernah sekolah musik, jadi benar-benar ngerasa bahwa aku bisa nyanyi itu benar-benar anugerah banget dari Tuhan. Itu yang aku syukuri, aku jaga, aku kembangkan. Pada dasarnya dari kecil sih sebenarnya kalau ditanya cita-cita jadi penyanyi enggak. Cuman kakakku yang nyanyi, jadi cuman kalau kakakku tuh orangnya suka malas latihan. Jadi kalau dia lagi malas latihan, biasanya aku minta sogok, kasih aku cepet, aku ganti latihan nyanyi gitu loh gitu. Jadi dasarnya suka musik, nah nggak tahu dari situ aja gitu. Jadi makanya dasarnya kita mesti cinta dulu kan. Kalau kita cinta, kita suka, biasanya mengalir gitu aja. Apalagi mungkin nyanyi mungkin dari kecil ya, dari aku mulai rekaman kelas 2 SMP itu lagu Bobok Duit sampai dengan sekarang. Jadi ya sedikit banyak aku ngerasa mungkin secara wawasan atau pengalaman mungkin bertambah, itu yang membuat mungkin semakin mematangkan. Jadi intinya sih kalau aku untuk sampai kepada hati itu harus dari hati. Makanya Quotes of the day kalau Kak. nyanyi ya, jadi kalau nyanyi jangan show off. Kan
karena kalau maksudnya kebanyakan orang show off itu ya sudah itu masuk kanan keluar kiri keren aja gitu. Tapi habis itu orang lupa. Tapi ketika nyanyi nggak harus bagus banget. Tapi kalau dinyanyikan secara sederhana, tapi secara emosi penyampaian itu yang berkesan selamanya. Biasanya sih kayak gitu. Ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup? Gimana bisa ini Kak? Gimana bisa sukses kayak kakak kayak gitu? Aduh. Kalau berdasarkan pengalaman aku pribadi, yang pasti kita pertama harus selalu bersyukur. Kedua, jangan puas diri, ya kan? Kita berlatih terus, kita menggali terus. Jadi gini, kenapa aku bilang menggali? Kalau aku bicara dari sisi aku sebagai seorang penyanyi atau seniman ya, aku ngerasa bahwa kalau dulu dalam proses bernyanyi pasti aku masih kesana kemari nih suaraku. Umpamanya, oh Mbak Rita keren ya gitu. Aku ngikut dia gitu. Suaraku kesana, cengkoknya kesana gitu. Jadi gini, dalam arti bahwa kadang-kadang kekaguman kita terhadap seseorang itu menutup hal-hal yang seharusnya kita lebih menggali potensi diri kita sendiri loh gitu. Yang pada akhirnya kita kehilangan karakter kita gitu. Jadi maksud aku kalau untuk sukses yang pasti harus selalu ya senantiasa mengucap syukur, tekun ya kan, kita disiplin, kita berlatih apapun itu ya, maksudnya mau bikin usaha atau apa, kalau nggak tekun, nggak disiplin dan kita nggak cinta dengan apa yang kita lakukan, nggak akan jadi apa-apa. Gitu sih. Aku demen kalau tanya gini, gue tuh langsung kayak wise banget tau gak lo? Wise banget mereka. Aduh. Ya udah, begitu. Ini kan nggak apa-apa nih di sini nih. Nggak apa-apa dong. Oh, Kalian oke. juga aku nyanyi. Boleh Ya kan? Ada yang mau ditanya nggak, Ica? Saya suka tuh sama cengkoknya Kak Eri. Gimana sih biar dapat cengkok yang gitu? Cengkok. Gini. Itu cengkok, itu nakutin Oke. orang. Ngikutin orang loh. Gini, kalau kita bicara cengkok, bahkan di dangdut sendiri itu tidak ada yang namanya keluar orang bikin buku cara cengkok itu seperti ini, nggak ada pakemnya sama sekali. Kenapa? Karena cengkok setiap orang itu berbeda-beda gitu. Jadi mungkin kalau di Mehmet dia bisa lebih kental, atau di Sam juga seperti itu. Kalau di Ica belum terlalu, bukan berarti nggak bisa. Bisa asal berlatih gitu. Cuma cengkok itu kan intinya gini sebenarnya. Kita nggak usah terlalu sibuk. Aku pengen cengkoknya kayak itu, kayaknya lebih. Belum tentu juga bagus di kita kalau kita bisa. Benar. Karena disesuaikan dengan karakter suara. Contoh, aku bicara seniorku Mbak Evita Mala. Mbak Evita Mala itu kalau ditanya secara nyanyi apakah dia technical banget, tidak gitu. Bahkan bisa dibilang mungkin kalau di compare gitu, kalau tiba-tiba harus berduet dengan Mbak Rita gitu, dengan teknik cengkoknya yang sedemikian rupa, dengan pasti berbeda gitu. Tapi apakah membuat seorang Evita Mala menjadi nilainya lebih rendah? Enggak. Tetap spesial karena dia bernyanyi dengan karakternya, tetap dengan keyakinannya dia gitu, dengan simpelnya dia. Kan kita kalau dengar Mbak Evita Mala, kalau nyanyi mungkin secara teknik tidak terlalu yang bagaimana, tapi kalau dia udah nyanyi itu kayak lagi ngomong di kuping kita, masuk gitu, sederhana tapi karakter suaranya Ica seperti itu. Jadi nggak usah kepengen seperti orang. Kalau emang kepengen cengkok, belajar, diluasin aja, diluasin, banyak-banyak bersenandung gitu. Selebihnya kalau emang bertambah oke, tapi disesuaikan dengan karakternya, nggak usah yang too much gitu sih. Mas Rusman ada yang mau ditanya? Mau tanya kapan sih boleh makan lagi? Aduh. Tapi yang pasti aku pikir sih cukup ya. Hari ini tuh menyenangkan banget buat aku gitu, bisa ketemu langsung sama Sam, sama Ica, sama Mehmet. Maksudnya mungkin bukan hanya mereka yang senang, aku juga senang karena aku juga mendapatkan hal-hal baru dari mereka. Ya, sangat penting buat kehidupan gitu ya kan. Kita bisa bersilaturahmi, dan yang pasti congratulations, selamat menjadi thank you so much. Iya kakak. Ada lagi nih yang mau disampaikan? Iya, pokoknya cek terus event-eventnya karena nanti siapa tahu ada Star Maker X Eri Susah 2. Iya, oh. Yeay, Kenceng yang sebelah sana. Iya. Mungkin tidak senang ya. Oke, masih
terima kasih banyak buat semuanya. Sukses untuk apapun yang dilakukan, pokoknya berkah. Amin. Amin. Juga ya. Buat semuanya, terima kasih juga udah setia nontonin kita. Jangan lupa like kalau suka, tapi harusnya sih suka ya, karena kan bukan hanya cuma denger kita nyanyi loh, dapat masukan-masukan yang baik. Betul. Ya. Tips-tips untuk bisa punya suara yang baik. Pertanyaannya, adakah di antara kalian yang minta kawin? Asik. Oh, apa sih? Oke, karena mumpung lagi ngumpul begini kita nyanyi sama-sama deh ya. Kita nyanyi minta kawin ya, minta kawin ya. Sampai ini lagu ciptaan dari Posan Tobing yang diaransemen juga oleh Posan Tobing. Drummernya tuh Winner. Wow. Oke, Mas, minta kawin. Gimana ya refnya?